Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwan wal akhawat, azzani Allah wa iyyakum. Nahmadullah ta'ala. Kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima di dalam silsilah halaqah mentasjir atau membuat bagan al-ilmiyah. Pada halaqah kelima ini adalah halaqah inti kita yang mana kita akan belajar bersama mempraktekkan membuat bagan ilmiah. Pada bagian yang pertama, karena nanti kita akan buat dua halaqah, halaqah pertama dan halaqah kedua untuk praktek. Baik. Sebelum kita mempraktekkan pembuatan bagan ilmiah, ada beberapa tambihat yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana mentasjir durus al-ilmiyah. Mentasjir fawaid atau durus al-ilmiyah. Baik. Catatan yang pertama, sebelum kita memulai mentasjir sebuah masail al-kitab atau mentasjir durus ilmiyah, ini adalah membuat kerangka masail. Membuat kerangka masail dari masail yang ingin kita tasjir. Ya, bisa dari kitab ataupun dari durus yang disampaikan oleh pengajar kita, oleh para masyayikh yang mengajarkan kita. Dalam hal ini, sebagai praktek nantinya, kita akan mencoba mentasjir faslun fi isti'mali alat siwak. Kita akan coba mentasjir bab siwak di dalam kitab Fath al-Qarib al-Mujib. Baik. Bagaimana membuat kerangkanya? Kita yang paling awal adalah kita baca secara menyeluruh apa yang disampaikan oleh penulis di dalam bab tersebut. Kemudian kita menyimpulkan. Yang pertama kita tentukan apa judul dari bab tersebut. Ya, karena boleh jadi penulis tidak menentukan judul. Tidak membuat judul dari bab yang disampaikan. Tapi bisa jadi atau beberapa muhakkik ini mencantumkan judul dari fasal yang memang tidak ada judulnya. Ini kita terbantu dengannya. Termasuk juga di sini Fathul Qarib ini ya sebabnya Abu Syuja telah menuliskan judul ini di sini fi istimalis siwak atau Ibnu Qasim telah menuliskan judul untuk bab tersebut istimalis siwak. Jadi al-maudhu di sini adalah fi istimali alat siwak, tentang penggunaan alat bersiwak. Ini yang pertama, al-maudhu ini yang paling penting adalah menentukan al-maudhu. Kemudian kita baca faqrah berikutnya. Ini penulis berbicara tentang ta'rif as-siwak. Ya, kita buat ini sebagai masalah al-ula. Sebagai al-masalah al-ula, ta'rif as-siwak, pengertian siwak. Dan kita lihat di sini penulis membawakan dua pengertian. Ya, pengertian pertama, wa huwa min sunanil wudu. Kemudian wa yutlaqu siwak aydan ala ma yustaqu bihi min arakin wa nahwi. Dia menyebutkan dua pengertian. Ya, siwak itu di antara dua, boleh jadi siwak itu bermakna fi'lu at-tasawwuk yang merupakan sunnah berwudu, sunnah wudu. Kemudian juga bisa berarti alat allati yustaku biha, bisa berarti alat dari bersiwak itu sendiri. Baik, kita tentukan kerangkanya seperti ini, bisa langsung dari kitab ya, bisa kita tulis 1, 2 seperti itu. Baik, kemudian melangkah ke faqrah berikutnya, ikhwah. Ini penulis menyebutkan tentang hukmus siwak, wasiwaku mustahabbun fi kulli halin ila akhirih. Penulis menyebutkan tentang hukmus siwak. Di sini juga kita pilah lagi di masalah ini ya. Penulis menyebutkan berapa hukum ya tentang hukum siwak. Ya, yang pertama mustahab ya. Penulis menyebutkan di sini mustahab. Kemudian penulis juga menyebutkan hukum yang kedua, yakni makruh ya. Kapan dimakruhkan bersiwak. Maka ini kita juga tentukan kerangkanya. Melangkah ke faqrah berikutnya. Ini walaupun faqrah ini masih muttasilah dengan faqrah berikutnya. Tapi coba kita buat ini sebagai masalah jadidah ya, tentang mahal yata'akkad
fihi istihbabu as-siwak. Yuta'akkad fihi istihbab as-siwak. Tempat-tempat yang ditakkid, yang sangat disarankan untuk bersiwak di sana, sangat disunahkan untuk bersiwak. Ya, penulis di sini menyebutkan sesuai yang disebutkan oleh Al-Matin, yakni Al-Qadi Abu Syuja menyebutkan tiga tempat ya. Nah, kita tulis di sini sebagai kerangka untuk membuat tasjir nantinya. Adapun di sini penulis atau syarih ya, Ibnu Qasim Al-Ghazi menyebutkan tiga atau dua tempat ya, dua tempat yang beliau ambil dari Al-Mutawwalat. Dua tempat tersebut adalah qiraatul Quran was firari al-isnan. Ini juga tulis. Penulis secara total di sini menyebutkan 5 tempat. 3 tempat ini sesuai dengan disebutkan oleh Al-Matin, ya Al-Qadi Abu Syuja, ya, dua permasalahan berikutnya ini yang ditambahkan oleh beliau, oleh Syarih. Kemudian melangkah ke faqrah berikutnya, ini penulis menyebutkan masalah yang keempat tentang Sunan As-Siwak. Sunan As-Siwak, dan ini merupakan perkara tambahan atau masail tambahan dari masalah matannya. Masalah tentang Sunanus Siwak wa adabuhu. Jadi di sini kita sudah punya 4 kerangka ini. Sudah punya 4 masalah yang nantinya akan menjadi acuan di dalam membuat tasjil. Nah, berikutnya setelah kita menentukan kerangka masail, kita menguraikan masalah-masalah yang disebutkan oleh penulis, kita menentukan metode di dalam ini tadi berapa sunnah ya, ini kita urai juga. Sini, kita ke langkah yang berikutnya. Sebelum kita memulai mentasjir, selain kita menentukan kerangka, kita juga menentukan metode atau manhaj dalam membuat tasjir. Yang nantinya kita akan berjalan di atasnya ketika mentasjir, misalkan satu kitab ya. Kita gunakan satu metode yang sama, yang sepadan antara satu tasjir dengan yang lainnya. Ya, agar tasjir kita ini tidak berbeda dan lebih mudah di dalam mempelajarinya. Ya, boleh kita katakan ada 3 metode dalam mentasjir masail. Ya, 3 metode ini kita dapatkan dari istiqra ya. Kita dapatkan dari membaca atau beristifadah dari beberapa tasjir yang dibuat oleh masyayikh. Maka kita jumpai ada 3 metode di dalam membuat tasjir. Yang pertama, ini adalah mentasjir dengan menukil ibarat penulis tanpa merubah. Tidak merubah 1% pun ibarat penulis. Ini adalah metode yang banyak dipraktekkan oleh Syekh Ali Jum'ah ya, di dalam Syekh ya Ali Jum'ah di dalam silsilah beliau. Dalam silsilah beliau fi silsilah at-tasjir al-ilmi, silsilah tasjir atau silsilah tasjir mutun al-ilmiyah. Di dalam silsilah beliau setiap mentasjir sebuah kitab, beliau mentasjir tanpa merubah ibarat penulis. Ini metode yang pertama. Itu manhaj yang pertama ya, menukil ibarat penulis tanpa merubah. Kemudian metode yang kedua, ini adalah merangkum masail. Jadi tidak menukil secara 100%, tapi kita merangkum. Apa yang disampaikan penulis ini kita rangkum, kita baca secara menyeluruh sampai kita memahaminya dengan pemahaman yang sempurna, kemudian kita rangkum. Dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa kita. Dengan bahasa yang kita rasa mudah difahami. Karena memang tujuan tasjir ini adalah agar masail itu mudah difahami dan kita punya kerangka berpikir di dalam memahami dan menjelaskan isi kitab. Adapun metode yang ketiga, metode yang kedua ini banyak dipakai ya oleh Syekh, misalkan Syekh katakanlah Syekh Ali, Syekh Amir Bahjat ya, Syekh Amir Bahjat atau Syekh Abdullah bin Saleh Amangkabu, ini banyak memakai metode ini. Ketika merangkum atau ketika mentasjir ini merangkum masail, kemudian menulis dengan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Adapun yang ketiga, ini adalah metode gabungan dari metode pertama dan kedua, merangkum masail dengan tetap menjaga ibarat penulis. Dan ini biasanya metode yang sering kami pilih di dalam mentasjir kitab. Karena ada 2 keunggulan di sana.
Ada dua keunggulan, ada dua keistimewaan. Yang pertama, ini melatih maharah talkhis. Melatih maharah ya di dalam merangkum sebuah kitab. Yang kedua, ini sambil menghafal ibarat penulis. Sambil menghafal ibarat penulis. Ya. Jadi selain kita merangkum, kita juga berusaha semaksimal mungkin agar ibarat penulis ini tidak berubah. Tujuannya apa? Agar kita bisa menghafal ibarat dari penulis. Baik itu ibarat al-matin ataupun ibarat asy-syarih. Ibarat dari matannya atau ibarat dari syarahnya. Nah, ini ya dua poin yang mungkin harus kita perhatikan sebelum memulai mentasjir sebuah kitab. Nah, sekarang kita coba langsung mempraktekkan. Coba kita sekarang langsung memulai praktek dari tasjir masail Fathul Qarib yang telah kita uraikan bersama jadi masalah-masalahnya. Baik, kita buat slide baru. Di sini sekali lagi slide baru ini bisa dengan Ctrl D atau dengan klik kanan dan new slide. Tapi kita dari cara yang lebih cepat ya, kita dengan menduplikat slide yang sudah ada. Kemudian kita hapus dengan ya mendrop, klik, kemudian kita hapus. Baik. Kita mulai dari membuat kalimat faslun. Ya. Sekali lagi, dalam tasjir ini ukurannya sudah kita tentukan dari awal ya. Kita ingin memilih ukuran yang mana. Kemudian juga hurufnya ini atau fontnya kita pilih yang Arabic ya. Kemudian kita cari yang Arabic untuk kalimat faslun. Nah, file yang kita kirim kemarin ya berkaitan dengan font-font ini kita harapkan untuk bisa di-download ya. Download agar sesuai dengan yang kita sampaikan. Nah, untuk faslun ini kita memakai Arabic. Kemudian kita mulai dengan membuat judul. Kita beri warna apa ini ya? Kita beri warna misalkan hijau. Nah, seperti ini. Kita beri warna yang gelap untuk judul. Dan kita beri shape efeknya, kita beri shadow. Nah, untuk menuliskan sekali lagi langsung kita tulis. Ini mali alatis siwa. Ya, Ctrl A. Kita masuk di sini untuk menentukan jenis tulisan. Nah, ini biasanya kalau judul saya pakai, kita memakai Squarehead. Nah, ini karena lebih tebal ya. Baik, untuk judul ini mungkin 20 saja ya. Tidak terlalu besar, juga jangan terlalu kecil ya. Kita paskan. Baik, sebelumnya untuk desain ini mungkin backgroundnya kita ganti dengan warna putih. Ya, agar lebih jelas nanti. Nah, klik. Faslun fi istimali alatis siwa. Jadi penulis menyebutkan tentang 4 masail. Jadi kita siapkan untuk ini panahnya. Kita siapkan di sini. Kita beri warna misalkan warna merah. Untuk panah ini saya sering menggunakan warna merah. Kemudian kita beri di sini untuk anak panahnya. Nah, ini kita send to back. Nah, agar dia ke belakang. Ini kita kira-kira ya. Nanti kita mulai dari masalah yang pertama. Ya, atau mungkin agar lebih
lebih mudah nantinya dalam menentukan letak panah, kan kita buat masailnya dulu ya, ya. Kita buat masailnya dulu. Ya, kita klik di sini. Mas'alatul ula tadi apa? Ya, kita buat no outline. Ya, kita buat ya untuk judul ya, judul masail. Ya, ini masail yang pertama tadi tentang ta'rif as-siwak. Ta'rif siwak. Kontrol A, kemudian kita ke home. Kita gunakan apa ini? Kita gunakan untuk nama masail. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan mungkin sakal ya. Kita gunakan sakal. Aja kita cari di S sakal. Nah, sakal ini untuk nama masalahnya kita perkecil menjadi 16. Kita beri warna hitam. Dan kita tebalkan. Nah, ta'rif as-siwak yang pertama. Kemudian kita kontrol D. Masail yang kedua tadi apa? Hukmu as-siwak. Kontrol D lagi. Tentang istihbabus siwak atau mahal yata'akkad fihi siwak. Besar. Nah, dan yang terakhir tentang sunanus siwak. Sunanu siwak. Jadi ada 4 masail di sini ya. Kita sesuaikan garisnya. Baru kita mulai mentafri'. Kita mulai dari ta'rif as-siwak dulu. Kita buat panah. Ya. Kita perhatikan jangan sampai ya. Ctrl Z. Nah, kita buat warna merah juga. Nah, kita jadikan seperti ini. Di penulis tadi menyebutkan 2 pengertian ya. Atau 2 itlaqat. Kita pakai. Ya, kita bisa membuat lagi atau mungkin agar lebih mudah supaya kita sampaikan kemarin. Kita kontrol D ya, kontrol D untuk menduplikat agar lebih cepat di dalam proses mentasjil. Ya, kita buat seperti ini agar lebih memuat banyak teks. Nah, jadi punya 2 pengertian ya, atau punya 2 itlaqat. Seperti ini. Tanda-tanda merah ini untuk membantu kita menentukan sudah tepat atau belum. Baik. Agar berbeda antara masalah satu dengan yang lainnya, kita bisa beri warna yang berbeda. Untuk masalah pertama ini, ta'rifus siwak mungkin kita bisa memakai warna biru seperti ini. Kemudian ini kita buat teksnya, kita buat warna putih seperti ini. Nah, kemudian untuk tafriknya kita buat warna biru, tapi warna biru yang lebih muda. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita beli warna sudah hitam ya. Nah, teksnya ini kita buat, ya kita kontrol dua-duanya plus. Nah, atau bisa juga dengan cara seperti ini kita blok. Nah, kita buat, kita memakai Amiri ya. Kita memakai Amiri. Kita cari Amiri. Amiri. Nah, ini ya, Amiri Quran. Atau bisa memakai Bahij. Pakai Bahij aja mungkin ya. Kita pakai Bahij Usman Toha. Nah, ini. Kita buat ukurannya 18 mungkin ya.
Baik, kita mulai dengan ta'rif yang pertama, fi'lu tasawwuf. Dan ini bahasa kita sendiri ya, fi'lu tasawwuf. Dan baru kita mendatangkan ibarat penulis bahwa min sunanil wudu. Seperti ini. Fi'lu tasawwuf bahwa min sunanil wudu. Kemudian yang kedua, ini wa yutlaqu aitun ala, langsung kita tulis ma ai. Ini yang kita maksudkan tadi, merangkum sambil menjaga ibarat penulis. Kita langsung tulis ma yustaku taku bihi min arakin wa nahwi. Seperti itu. Bisa kita buat seperti ini atau seperti ini. Ya. Jadi di sini penulis menyebut dua pengertian ya. Sekarang kita beri penomoran agar lebih mudah ya untuk dipahami. Baik, kita klik ini untuk penomoran. Nah, kita beri tengah, Ctrl D, kita beri warna dulu, warna kuning. Nah, warna kuning ya, atau warna yang seperti ini, atau warna yang agak cerah. Kemudian ini kita buat no online, ini kita buat shadow-nya. Nah, kita beri warna atau kita beri angka 1. Nah, kita hitamkan dan kita kecilkan. Nah, kita kecilkan agar tidak terlalu besar. Kemudian Ctrl D. Di sini. Ini untuk Mas Ayah yang kedua, untuk tarif yang kedua. Kita sesuaikan garisnya. Nah, ini agak miring ya, kita tepatkan. Nah, seperti ini. Yutlaq ala fi'lut tasawwuf atau ma yustaku bihi min arakin wa nahwi. Ya, bisa juga kita tambahkan mungkin ya. Agar lebih memperjelas, ini kita beri kalimat yutlaqu ala amroin atau yutlaqu ala maknai. Kita klik semuanya seperti ini. Kemudian kita bawahkan. Kita tulis di sini yutlaqu ala maknai. Ya, kita tinggal bagaimana menuliskan kalimat tanpa kotak di sini, kita bisa ambil dari sini. Kita Ctrl C, ya, kemudian kita Ctrl V. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita taruh di sini dan kita rubah. Kita tulis yutlaqu, ini untuk memperjelas ya, kalimat untuk memperjelas ala ma atau yutlaqu ala makna yaitu makna ini. Makna ini ya, benar ya, makna ini. Kita kecilkan menjadi 16. Ini untuk judul ini mungkin bisa kita tambah ya, Pak ya. Jadi 20 mungkin. Nah, bisa. Oh iya, sudah ya. Bisa juga kita beri tambahan di sini. Ya, dari beberapa kitab ya. Tentang kalimat arok ya, apakah wajib dengan arok atau tidak ya. Bisa kita tambahkan sebagai permasalahan mutafarri'ah yang tidak disebutkan oleh penulis. Ya, kita buat dengan seperti ini. Ya, kita buat dengan warna merah juga. Kita buat dengan putus-putus. Nah, seperti ini. Dan juga karena ini bukan dari ibarat penulis, nah kita copy paste dari sini, dari yang atas. Nah, kemudian kita tambahkan wa yahsulu, ya, wa yahsulu bikulli atau wa yahsulu sunanus siwak, sunniyatus siwak, ya, sunniyatus siwak bikulli khashinin tahirin, ya, nahwa al-khirqah.
Nah, seperti ini sebagai tambahan. Untuk menunjukkan bahwa di dalam madhab ini boleh menggunakan selain arok ya. Selain arok. Atau boleh juga kita beri tambahan, misalkan selain ini, ya wa afdaluha misalkan arok. Kemudian kita sampaikan tingkatan-tingkatan. Tapi mungkin saya kira yang lebih penting untuk ditambahkan adalah masalah ini ya, bahwa tidak harus dengan siwak, kayu siwak ya, atau kayu arak, tapi bisa dengan segala sesuatu yang khosyin tahirin. Baik, kita beri ya, seperti ini. Baik, sekarang kita ke masalah yang kedua, hukum siwak. Kita perbesar lagi 20 20 ya. Hukum siwak. Ini kita cari warna yang berbeda, misalkan warna hijau. Kita buat di sini putih ya. Nah, hukum siwak penulis menyebutkan dua hukum. Nah, di sini kita sudah ada dua ikhwan. Sudah dua. Sudah ada dua. Sehingga cukup kita untuk menyingkat waktu, kita copy dari sini. Nah, kemudian kita kontrol D. Masya Allah ya. Dan kita letakkan di sini. Nah, baik. Hukum siwak yang pertama, ini apa tadi? Fi kulli atau sunnah. Mustahabbu ya. Atau mustahabun. Nah ini kita nukil ibarat penulis. Mustahabun fi kulli waktin. Atau fi kulli hal. Nah ini yang pertama. Yang kedua itu wala yukroh. Wala yukrohu tanzihan. Atau kita langsung sampaikan. Makruh ya. Makruh itu. Makruh. Kapan? Makruh ini ba'da zawal. Ba'da zawal. Lissaim. Ya, ini kita beri tambahan mungkin Ctrl D. Klik di sini. Ini kita katakan fihi hala. Ya, ada dua keadaan ya. Atau dua perincian. Ya. Hukum asalnya ini sunnah setiap waktu. Tapi ya makruh ketika seseorang itu dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian di sini penulis menambahkan ya, syarih wa tazulul karaha. Wa tazulul karaha. Nah, kita ambil dari sini ya, untuk keterangan tambahan. Klik Ctrl D. Di sini. Kemudian kita pakai box ya, karena ini hanya teknis saja ya. Bisa kita menggunakan teks seperti ini atau kita menggunakan box. Tapi karena ini masih ibarat penulis, maka kita mungkin menggunakan box ya. Tapi warnanya agak kita cerahkan lagi agar berbeda dengan cabang yang di atasnya. Ya, ini kita katakan wa tazulu al-karaha bi ghurub asy-syams. Ya, wa tazulu al-karaha bi ghurub asy-syams. Ya, karaha ini hilang ketika apa tenggelamnya matahari atau ketika seorang itu berbuka. Baik. Kita juga bisa menambahkan di sini ibarat penulis tentang pilihan Imam An-Nawawi. Ya. Wakhtara An-Nawawi Adam al-karahah mutlaqan. Nah, ini bisa kita beri warna merah ya. Untuk tanbih. Ini kita juga bisa beri warna merah makruh. Mustahab makruh. Kita beri warna. Nah, ini juga ma yustaku bihi, kita beri warna merah. Nah, ini kita beri warna merah untuk memudahkan menghafal ya. Ketika hukum siwak langsung tertuju mustahab makruh. Ya, kemudian ada al-karaha, ini ikhtiar dari Imam An-Nawawi. Juga kita tambahkan ya. Ya.
di bawahnya dari Hasyiah Al-Bajuri misalkan, atau dari Qutul Habib Al-Gharib tentang alasan kenapa Imam Nawawi tidak memakruhkannya. Bisa kita tambahkan di bawahnya ya. Cukup dengan mengklik ini. Klik Ctrl D. Kita bawa di sini. Baik. Seperti itu. Nanti bisa kita tambahkan sendiri. Baik. Nah, sekarang mahal yata'akkad fihi as-siwak. Kita pilih warna lain. Misalkan warna coklat atau warna hitam, pakai warna ini ya. Nah, warna ini. Set. Perbesar 20. Nah, jadi penulis menyebutkan beberapa tempat ya. Kita mungkin buat, nah kita ambil dari sini, klik Ctrl D. Nah, kita letakkan di sini. Kita hapus semuanya dulu. Klik. Nah, kecil. Nah, warnanya kita buat yang sama, tapi kita buat tingkatan yang berbeda. Tadi kan kita memakai ini ya, tingkatan ini. Kita buat agak terang sedikit. Nah, seperti ini. Penulis menyebutkan berapa ikhwah? Menyebutkan 5 ya. Yang pertama, ini warna merah yang muncul ya. Kita buat warna hitam dulu. Tekstilnya kita buat hitam. Dan kita buat al-haduma taghayyur inda taghayyuri al-fam min azmin. Nah, kemudian azmin ini apa maknanya? Nah, penulis menyebutkan di sini ya. Ini bisa kita letakkan di bawahnya, ini maknanya. Bisa juga kita buat di kolom yang berbeda. Ya, kita ambil dari sini, Ctrl D. Di sini. Nah, kita katakan, apa itu makna azmin? Azmin itu qila sukutun tawil. Sukutun tawil. Ini makna yang pertama. Waqila tarkul akal. Waqila tarkul. Ini pengertian yang kedua. Jadi ada dua pengertian ya untuk azmin. Kita bisa beri ini Ctrl D, kita ambil dari sini. Kita ambil ini makna apa? Makna azmin. Makna dari apa itu makna dari azmin. Ya, azmin itu punya dua pengertian ya. Atau ini kita hapus. Ya. Kita klik di sini. Makna al-azm. Ya, makna al-azm qila. Ya, atau bisa kita buat ya dengan nomor ya. Makna azmin 1 sukutun tawil. Kemudian yang kedua maknanya adalah tarku al-akan. Tarku al-akan. Nah, seperti ini. Kita bisa dengan au. Menunjukkan kalau di situ ada khilaf. Kita beri seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tinggal kontrol D. Yang kedua apa? Oh, di sini ada wa ghairu ya. Wa ghairu. Baik. Wa tsani ini indal qiyam minan naum. Ketiga, kontrol D lagi. Ya, indal qiyam ila shalah. Nah, tinggal kita ganti ya. Shalah. Fardhon au naflan, bisa kita tambahkan kurung fardhon au naflan yang mutlak pun. Nah, ini 3 yang disebutkan penulis. Ya, kita tambahkan lagi 2. Ini yang disebutkan oleh penulis matan maksudnya. Nah, ini 3 yang disebutkan oleh Asy-Syarih.
Ibnu Qasim. Nah, karena ini tambahan penulis, coba kita beri, ini masalah teknis saja, kita beri warna yang berbeda, ya, agak kita putihkan atau kita beri warna putih sekalian. Nah, atau kita beri agak yang lebih terang, ya. Nah, seperti yang agak berbeda dengan yang atasnya. Ini inda qabla atau qiraatil Quran itu ya. Inda qiraati Al-Quran. Ya, ketika ingin membaca Quran. Wasfirari. Nah, tinggal kita beri penomoran. Ya, kita ambil dari sini. Satunya, Ctrl D. Nah, kita kecilkan. Mungkin ada beberapa ikhwah yang bertanya, untuk angka Arab ini dari mana? Ya, angka Arab ini, ikhwah, ini bisa kita ambil dari jenis font yang lain ya. Jadi itu kan, fontnya kan kita masih Arial ini ya. Ketika awal kali menulis itu langsung dari sistemnya itu langsung Arial. Ini font bukan font Arab sebenarnya. Oleh karena itu kita klik, klik, klik. Walaupun nomor seperti ini tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau ingin nomor Arab, kita pakai B-Arabic style. Nah, jadi Arab kan? B-Arabic style. Coba kita pakai Arab saja ya. Dan ini sudah kita share kemarin di apa? Di file yang kita kirim di Telegram ya. Jadi kita jadikan Ctrl D juga. D ini nomor 2. Nomor 3 Ctrl D. Nomor yang kayak kita samakan ya. 3 Ctrl D. Nomor 4. D ini ya. Kelima. Ini jaraknya ya sudah pas ya jaraknya. Nah, ini terlalu dempet ya. Mungkin kita klik seperti ini. Kita agak geser ke sini. Cara cepat tuh ya, agar tidak diklik satu persatu. Kita blok seperti ini. Nah, seperti ini. Agar tidak kita klik satu persatu. Tinggal yang keempat, masalah yang keempat tentang sunanu as-siwak. Baik, kita save format lagi, kita buat di sini warna coklat. Kita buat warna putih. Besar menjadi 20. Di sini sunanu siwak penulis menyebutkan berapa? 4 ya, menyebutkan 4. Nah, ini sudah ada 4 kolom di sini. Wah, tinggal kita klik ya. Kita ambil dari sini. Sudah 4. Nah, tinggal kita kontrol D. Nah, ini Masya Allah. Kontrol D ini memudahkan sekali dalam proses mentasjir. Tidak perlu mengulang langkah-langkah yang harusnya bisa kita singkat. Nah, 4 tadi ya. Perlu dihapus berarti. 4. Yang perlu kita hapus hanya ini. Iya, kita rapatkan. Nah, kita perhatikan posisinya. Ini lebih lebar di sini ya. Ya, kita coba klik semuanya. Kita geser dengan panah kanan. Untuk kesesuaian rata kiri dan rata kanannya. Nah, ini baru kita tulis. Rata-ratanya. Yang pertama ini. Baik, sunan siwa. Wa sunanu wa yusannu ya. An yanwi, nanti an yanwi. Ya, ibaratnya kita tulis sesuai dengan yang ditulis oleh penulis. Ini dengan metode yang ketiga tadi. Sunnah. Dan niatkan sunnah. Kemudian
wa an yastaqiya minihi wa yabda, artinya wa an yabda bil janibil aiman min famihi. Ini yang terakhir, wa an yumirrahu ala saqfi halqihi imraron. Nah, ini latifan. Kita perhatikan tidak merubah ibarat penulis sama sekali. Wa ala, kecuali sedikit. Kita bisa sambil menghafal ibarat penulis. Hadra. Nah, besar. Nah, dengan ini kita sudah selesai ya. Masya Allah, 4 permasalahan disebutkan oleh penulis. Ini kita rubah warnanya tadi. Belum kita rubah. Ya, untuk mengklik satu persatu ini kita klik ya kawan. Kemudian kita klik kita tekan kontrol. Nah, ini akan muncul tanda plus. Klik seperti ini. Klik. Kemudian kita ambil warna yang lebih mudah. Warnanya kuning ya. Sama nanti jadinya. Kita jadikan warna ini mungkin. Nah, ini agak dempet ya. Kita klik seperti biasa tadi. Nah, geser lagi. Nah, agar pas tata letaknya. Nah, Masya Allah. Ini belum kita rubah tadi ya. Warnanya masih biru. Kita ubah jadi hijau. Karena atasnya hijau. Nah, pilih warna-warna yang tidak mencolok. Beda. Nah, tinggal kita beri panah untuk yang atas. Nah, kita klik. Pakai warna merah. Kita putar. Nah. Nah, tanda kuning di sini, wah, ini untuk menyesuaikan letak ya, agar pas di tengah. Nah, seperti itu. Tanda kuning, nah, kita paskan di tengah sesuai dengan garis, kita send to back. Kemudian kita buat garis lagi untuk masail yang kedua dan ketiga, karena tidak ada. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita kontrol lagi, kontrol D. Nah, kemudian kita paskan. Nah, kita klik, tekan kontrol, klik lagi, kita buat warna merah, send to back. Nah, dengan ini kita telah selesai, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita perbesar lagi ya. Jadi 24 mungkin. Nah, istimewa. Nah, ketika kita ingin menambahkan gambar, maka ini juga tidak mengapa, ini lebih bagus ya. Kita ingin menambahkan gambar di beberapa poin yang memang perlu untuk kita beri gambar. Misalkan gambar kayu Arab ya, kita cari misalkan di sini. Ya. Kayu atau siwak. Siwak. Cari siwak. Untuk menambah keindahan. Nah, ini. Kita klik. Ini cara cepatnya, langsung kita klik. Kontrol. Klik kanan dan di copy image. Kita kontrol, kita pilih yang ini ya. Nah, kita perkecil. Kita letakkan di sini. Kayu arok ya. Kayu arok. Dan kita save efeknya. Ya, picture formatnya kita buat shadow. Ya. Bisa kita kasih keterangan ya. Kita ambil misalkan dari sini. Kita klik Ctrl D. Nah, terlalu besar, kita kecilkan. Kita kecilkan di sini menjadi 14 misalkan ya.
Kita klik siwak min arak. Kita buat warnanya kuning. Siwak min al-arak. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita koreksi ya. Setelah itu kita koreksi ibaratnya apakah ada tulisan dari kita yang keliru atau tidak. Dan mungkin kita beri warna merah terhadap ibarat-ibarat yang memudahkan kita menghafalnya. Seperti misalkan bisunanu siwak ya, ini an yanwi, kita beri warna merah. Kemudian biyaminihi misalkan, kita beri warna merah. Bil janibil aiman, kita beri warna merah. Ya, an yamurra ala sab. Ctrl Z ini untuk, nah ini Ctrl Z ya untuk memudahkan kita misalkan keliru, misalkan terhapus seperti ini, nah kita tinggal Ctrl Z. Mengembalikannya Ctrl I, Ctrl Z, Ctrl Z. Z ini untuk kembali lagi ketika ada sesuatu yang terhapus atau keliru. Ini kita naikkan ya ikonnya, kita naikkan. Pas dengan yang sebelah kirinya. Nah, alhamdulillah telah selesai kita mentasjir satu masalah, satu faslun pada Fathul Qarib. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita praktekkan untuk mentasjir kitab-kitab yang lainnya yang memudahkan kita untuk memahami dan ya menguasai isi dari sebuah kitab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.